Jaya dari kelompok 9 remote control. Di sini saya akan berpendapat tentang skala prioritas manakah non-akademik dan akademik yang harus diprioritaskan. Kalau menurut saya, ketika ada kejadian di mana kegiatan akademik dan non-akademik terjadi bersamaan, maka di waktu itu saya bakal ambil keputusan sesuai dengan apa yang saya jalani. Karena sebagai mahasiswa kita sejatinya mementingkan akademik kita karena itu yang utama bagi mahasiswa. Misal ada kegiatan UTS UAS di saat bersamaan, ada acara ormawa yang penting, saya lebih memilih UTS atau UAS dulu. Karena itu prioritas saya untuk menjadi skala yang pertama. Dan setelah saya mengambil keputusan itu, saya akan mengikuti ormawa saya dengan cara izin ke anggota lainnya yang bisa datang tepat waktu sama meminta tolong agar bisa menghandle kehadiran saya. Terima kasih, itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Revali Maulana Firmansyah. Saya ingin menanggapi pertanyaan pada FGD hari kedua. Pada hari FGD kedua ini ada pertanyaan di mana jika ada kegiatan akademik dan non-akademik terjadi secara bersamaan, manakah yang akan Anda pilih? Kalau menurut saya pribadi, sebagai seorang mahasiswa, saya harus memilih akademik. Karena apa? Tugas mahasiswa adalah belajar dan lulus tepat waktu atau lulus dengan predikat baik. Maka dari itu, saya berani mengambil akademik. Namun, tidak mengesampingkan tugas dari non-akademik. Kita ambil contoh, misalkan kita sedang menghadapi UTS atau UAS dan kegiatan ormawa secara bersamaan. Maka dari itu, tugas saya yang pertama, saya harus menyelesaikan UTS atau UAS saya dengan lancar dan baik. Setelah itu, saya akan melanjutkan kegiatan ormawa saya. Dengan catatan, minimal saya harus lapor kepada ketua ormawa saya atau teman saya supaya kegiatan yang berjalan ini bisa dibantu atau bisa dihandle sebentar atau sementara oleh teman saya tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam ormawa itu tadi. Thank you. Nama saya Fajar Chandra Tidia. Lebih penting mana antara akademik dengan non-akademik? Menurut saya pribadi, jelas lebih penting akademik. Kenapa? Karena dari bidang akademiklah kita dapat mempunyai wawasan yang luas. Dan apabila kita berwawasan yang luas, setidaknya kita disegani di kehidupan bermasyarakat. Tetapi tetap diusahakan untuk melakukan atau menjalankan sesuatu di non-akademik agar tetap seimbang meskipun tidak 50 dibanding 50. Itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Royan Hisyam Rafliansyah. Kalau menurut saya lebih memprioritaskan kegiatan mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Misalnya di bidang akademik dilakukan UTS atau UAS. Di situ saya akan lebih condong ke dalam bidang akademik daripada non-akademik. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kita juga tidak boleh condong ke dalam satu bidang saja, yang berarti kedua bidang tersebut harus sama-sama seimbang untuk dilakukan. Halo, nama aku Cici. Nah, kalau menurut aku sih, ini tuh tergantung kondisi yang sedang kita alami. Jadi, pasti ada kalanya kita harus memilih yang akademik, dan ada kalanya juga kita harus memilih yang non-akademik. Jadi nggak ada aturan baku sih soal ini. Kita nggak harus selalu memilih yang akademik, dan kita nggak harus selalu juga memilih yang non-akademik. Nah, untuk eksekusinya nanti kita bisa kita kelompokin ke 4 kuadran prioritas. Yang mana yang penting dan mendesak, yang mana yang mendesak tapi kurang penting, yang mana penting tapi tidak mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andi Anwar. Saya berasal dari Surabaya. Berdasarkan diskusi yang kita lakukan tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita harus melihat terlebih dahulu kegiatan apa yang terdapat pada dua bidang tersebut. Hal ini perlu kita lakukan agar kita dapat mengetahui kegiatan apa yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu.
Seperti contohnya, kita sedang dalam masa UTS, namun di saat yang bersamaan, salah satu dari teman organisasi kita mengajak kita untuk berunding mengenai organisasi. Nah, ada baiknya untuk kita untuk memprioritaskan UTS kita terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan karena bagaimanapun tanggung jawab dari seorang siswa adalah belajar, bukan? Lalu, bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah memiliki IPK atau nilai yang bagus. Jadi karena itulah, ada baiknya kita mengambil UTS terlebih dahulu. Namun, jika ada UTS dan di saat yang bersamaan ada event Ormawa yang sedang berlangsung, ada baik kita kan bisa mengakalinya dengan belajar UTS jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kita juga bisa menyuruh orang untuk menghandle tugas-tugas yang kita miliki dalam event tersebut. Oleh karena itu, kesannya kita tidak menelantarkan tanggung jawab yang kita miliki. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Novita Eka Putri. Menurut pendapat saya, ketika kegiatan akademik dan non-akademik terjadi secara bersamaan, maka saya lebih mementingkan yang kegiatan akademik, karena sejatinya kita sebagai seorang mahasiswa itu untuk mendapatkan IPK terbaik ya harus lebih mementingkan akademik. Tetapi semua tergantung masing-masing tiap individunya. Menurut saya, cara menentukan prioritas itu tergantung kepada setiap masing-masing individu. Karena setiap individu harus melihat kondisi dan situasi, bagaimana kita menyikapi sebuah kebutuhan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar terciptalah masing-masing individu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Fardana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menentukan skala prioritas antara non-akademik dan akademik. Di sini saya memiliki 4 poin untuk cara menentukan skala prioritasnya. Yang satu yaitu dilihat dari untung ruginya. Kita lihat apakah kegiatan itu berguna buat kita atau malah merugikan bagi kita. Contohnya kasus 1, ada mengikuti seminar. Yang kedua, menggosip bareng teman. Kalau dilihat dari untung ruginya, pastinya kita akan memilih yang mengikuti seminar karena itu akan memberikan benefit yang lebih kepada kita. Tidak untuk menggosip, tidak menguntungkan, juga hanya membuang waktu sia-sia saja. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kontribusi dan partisipasi kita. Apakah kita dibutuhkan atau tidak? Contohnya dalam sebuah rapat atau mengisi acara di seminar. Nah, sebagai pengisi acara di seminar, pastinya kita akan dibutuhkan sekali dalam acara tersebut. Lain dengan rapat, misalnya rapat organisasi gitu, kita tidak perlu hadir juga, gak apa-apa, karena banyak yang akan menggantikan kita. Banyak juga anggota yang lain yang akan menggantikan kita. Yang ketiga yaitu dilihat dari genting dan penting. Kita lihat kegiatan itu apakah genting atau penting. Misalnya saja ada 4 kasus, yaitu kerja, BAB, kuliah, sama liburan. Dari 4 kasus itu, yang paling genting yaitu adalah BAB. Pastinya kita akan mendahulukan BAB terlebih dahulu, baru seterusnya bisa kerja atau kuliah. Kenapa? Karena situasi genting harus didahulukan lebih utama dan lebih diprioritaskan, maupun baik itu penting maupun tidak penting. Situasi genting adalah situasi darurat yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jika tidak dikerjakan akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kita. Lalu terakhir keempat yaitu
dahulukan yang kita senangi atau yang kita hobi. Jelas kita akan memilih yang mudah terlebih dahulu untuk kita kerjakan dan mengesampingkan yang tidak kita sukai. Tetapi kita tidak boleh seperti itu terus, karena membuat kita akan terlihat seperti orang yang malas. Nah, jadi kesimpulannya saya ambil yaitu untuk menentukan skala prioritas antara akademik dan non-akademik, kita perlu menerapkan poin tadi. Tidak harus semua, minimal 1 atau 2 poin sudah cukup. Akan tetapi alangkah baiknya jika menerapkan keempat poin tersebut. Untuk saya pribadi, mungkin jika memungkinkan, saya akan memilih mengutamakan non-akademik dulu dibanding akademik, karena untuk semester awal, karena saya baru mahasiswa baru, mestinya saya akan mendahulukan kuliah saya pertama dahulu. Terima kasih. Sekian. Nama saya Maulana Sarman Aditya Pradana. Menurut saya prioritas itu ada beberapa kriterianya. Salah satunya yaitu masalah waktu. Waktu di sini misalkan untuk sekarang kita sebagai mahasiswa, alangkah lebih baiknya lebih memilih ke akademik, karena contohnya jika ada kegiatan perkuliahan yang bersamaan dengan kegiatan organisasi atau yang lainnya, menurut saya lebih baik memilih untuk menjalankan kegiatan perkuliahan tersebut. Ya, karena itu tadi, kita sebagai mahasiswa tentunya harus mementingkan akademik dahulu. Memang benar kita harus berpikir jauh ke depan, tetapi kita juga melihat untuk saat ini kita membutuhkan apa. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Nama saya Mia Dwi Umiati. Jika dalam waktu yang bersamaan dan harus memilih akademik atau non-akademik, menurut saya tergantung situasi dan kondisinya. Misal di akademik ada ujian-ujian, itu saya tetap memilih akademik karena itu yang lebih penting. Tetapi jika di non-akademiknya ada rapat besar, sedangkan di akademiknya hanya kelas-kelas biasa, saya akan memilih non-akademik karena kedua poin itu sama-sama penting dan kita harus melaksanakannya dengan seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Nuril Haq. Jadi, kalau menurut saya, lihat dari acara apa atau kegiatan apa yang ada pada akademik ataupun non-akademik itu. Seperti misalnya kalau dalam akademik itu ada UTS, ulangan, atau UAS, ataupun kuis, itu lebih baik saya lebih memprioritaskan ke akademik dulu. Saya mengesampingkan dulu bagian yang non-akademik. Tapi jika kalau akademiknya hanya mengikuti pelajaran biasa, itu saya mungkin akan lebih memilih ke non-akademik karena ya masih tidak berpengaruh dengan nilai saya. Tapi itu semua tergantung kembali ke masing-masing individu. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengasah soft skill, yaitu mungkin bisa prioritas ke non-akademik. Karena jika di luar sana nantinya kalau kerja, itu banyak kok yang IPK-nya tinggi tapi tidak punya soft skill, itu kalah sama dengan orang yang IPK biasa saja tapi punya soft skill yang tinggi. Ya, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Adifa. Lebih penting mana sih, bidang akademik atau non-akademik? Jadi menurut saya itu kayak sama saja. Tapi kalau misalnya kita
disuruh memilih di waktu yang bersamaan, saya lebih memilih ke bidang akademik karena itu sudah menjadi tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa. Namun balik itu semua, saya juga tidak akan melupakan apa itu pentingnya bidang non-akademik karena itu juga membantu. Itu saja sih menurut saya. Nama saya Nabila Syabani Wardana. Seperti pada FGD minggu lalu, antara akademik atau non-akademik, menurut saya keduanya sama pentingnya, tinggal bagaimana cara kita untuk mengatur skala prioritas antara keduanya. Tetapi jika saya ada di kondisi untuk memilih antara keperluan akademik atau non-akademik dalam waktu yang bersamaan, pribadi saya sendiri, saya akan lebih memilih akademik. Karena menurut saya itu merupakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan merupakan tujuan utama saya untuk menunjang akademik di perkuliahan. Tapi saya akan tetap mengatur waktu dan berusaha untuk bisa tetap berkontribusi dalam non-akademik tersebut setelah saya menyelesaikan urusan akademik saya. Karena menurut saya dalam non-akademik seperti pada organisasi, setiap anggota pasti sama-sama memiliki urusan akademik pribadi masing-masing. Sehingga kita harus saling menghargai urusan akademik setiap anggota yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Maulana Hasan Sekuti. Menurut saya, antara akademik dan non-akademik yang lebih diprioritaskan itu akademik. Karena akademik itu merupakan hal yang penting, yang mengajarkan kita tidak hanya melulu soal-soal teori, tapi melainkan juga adab dan tata krama dalam kehidupan. Nah, setelah itu baru kita melakukan kegiatan non-akademik yang juga sama penting, yaitu melengkapi kekurangan kita, mengembangkan bakat, dan menambah relasi. Akan tetapi, bukan berarti jika kita memprioritaskan sesuatu hal, kita lebih condong dan lebih memperbanyak waktu terhadap hal tersebut. Melainkan kita juga harus bisa membagi waktu agar kedua kegiatan tersebut seimbang antara satu sama lain. Nama saya Ananda Krishna Pramungkas. Saya akan menjelaskan tentang opini saya, mana skala prioritas yang terpenting antara akademik dan non-akademik yang ada di lingkup kampus. Kalau dari buku yang saya baca, dari buku Seven Habits yang kemarin disebutkan, skala prioritas ini masuk dalam kebiasaan 3, yaitu dahulukan yang utama. Artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, yaitu tujuan, visi, nilai, dan prioritas. Hal-hal sekunder tidak didahulukan, hal-hal utama tidak dikebelakangkan. Individu atau organisasi memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting. Intinya memastikan diutamakannya hal yang utama. Kalau dari menurut saya pribadi, hal yang utama yaitu akademik ya. Karena kan karena kan dari saya pribadi, saya berjuang dari masuk PTN, dari SBMPTN dulu, tujuannya ya ingin berkuliah, ingin belajar tentang suatu ilmu yang lebih mendalam lagi dan bisa mengantarkan saya ke cita-cita yang saya harapkan. Jadi itu alasan utama saya memprioritaskan akademik. Sedangkan untuk non-akademik seperti entah itu organisasi atau UKM, itu bisa menjadi nomor 2, karena kan hal itu penting juga, tapi skala pentingannya lebih kurang dari akademik. Soalnya kan akademik untuk dasarnya kita melangkah ke masa yang akan datang. Kalau yang non akademik juga perlu untuk kedepannya juga, tapi sebagai pendamping, seperti ilmu tentang komunikasi, tentang organisasi, itu kita bisa pelajari lewat non akademik, baik organisasi maupun UKM. Jadi intinya kalau dari saya pribadi, antara akademik dan non akademik, skala prioritasnya 0-100, akademik 70%, non akademik 30%. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yosia Triputra Raharjo.
Jadi di sini saya juga akan menjelaskan skala prioritas dari akademik dan non akademik. Jadi jika dalam satu situasi ada dua kejadian, yaitu kejadian akademik dan non akademik, manakah yang akan saya utamakan? Jawaban saya adalah saya akan mengutamakan akademik dulu. Mengapa? Karena di sini saya bertanggung jawab, diberikan mandat oleh orang tua saya untuk menjalani pendidikan terlebih dahulu. Jadi yang diutamakan adalah saya melakukan perintah orang tua terlebih dahulu, yaitu untuk berkuliah. Jadi akademik ini akan saya utamakan terlebih dahulu. Alasan kedua adalah karena kuliah ini merupakan tanggung jawab dan tugas dari saya sendiri, karena kuliah ini merupakan atas kemauan saya sendiri dan tanpa ada paksaan orang tua. Begitupun juga dengan jurusan yang saya pilih. Jadi oleh karena itu saya harus mengutamakan akademik ini demi kepentingan apapun, asalkan di saat dua situasi ini berjalan seiringan, dan saya harus menentukan mana yang harus saya pilih terlebih dahulu. Jadi saya harus menentukan memilih akademik terlebih dahulu untuk saya utamakan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya.